Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, materi pada kesempatan ini adalah berjudul Rebo Wekasan, tradisi di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dianggap ya oleh sebagian di antara kaum muslimin menjadi hari yang khusus. Ada keyakinan yang ada di masyarakat kita bahwa Rebo terakhir di bulan Safar ini adalah hari sial. Rebo Wekasan adalah Rebo Pamungkas ya, hari Rabu Pamungkas. Wekasan adalah yang terakhir. Dan ada beberapa kitab yang dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat kita. Saya akan menyebutkan salah satunya yang dijadikan dasar, itu adalah berjudul Kanzun Najah was Surur, yaitu simpanan keberhasilan dan kesenangan fil adiyatil ma'thurah, tentang doa-doa yang maksur, yang ada dasarnya allati tasyaffu sudur, yang bisa melapangkan hati atau dada, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid ibnu Muhammad Ali ibnu Abdul Qadir Quds Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang mudarris, seorang guru di Al-Haram Al-Makki. Di halaman 94 disampaikan oleh penulis ma yanbaghi fi'luhu fil arbi al-akhir min Safar ya. Sesuatu yang perlu untuk dikerjakan pada Rebo terakhir di bulan Safar. Beliau menukil dari seorang penulis lain, Syekh At-Tarabi, yang ada dalam kitab Mujarobatnya. Faedah ya, disebutkan oleh Syekh At-Tarabi dalam kitab Mujarobat tersebut, sebagian orang yang al-arifin, orang-orang yang memiliki ma'rifatullah ya, yang ahli dalam bidang tasawuf ya, orang-orang sufi yang memiliki kasyaf, tersingkap, memiliki pengetahuan khusus, bisa mengintip takdir yang ada di langit sana, ilham yang diberikan Allah kepada orang-orang tersebut, bahwasanya setiap tahun itu turun 360.000 musibah atau bala. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar, dan semua itu terjadi pada Rebo terakhir di bulan Safar. Sehingga hari itu disebut as'abu ayyamis sana, hari yang paling sial dalam satu tahun. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat pada hari tersebut 4 rakaat, dibaca pada setiap rakaatnya Al-Fatihah, kemudian setelah amin membaca Al-Kautsar 17 kali, dilanjutkan Al-Ikhlas 5 kali, dan satu kali Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Kemudian setelah salam berdoa, yang doanya di sini dituliskan ya, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz zallat li'izzatika jami'u khalqik, dan seterusnya ya.
Ada lagi doa yang populer, yang lebih mudah, yang biasa dibaca pada saat pagi ataupun petang ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim itu. Jadi doa-doa yang isinya adalah memberikan anjuran ataupun memohon kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Jadi doa-doa ini yang dianjurkan untuk dibaca. Di samping itu ada yang sudah kita baca tadi, amalan-amalan ya. Biasanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan 1 kali salam, ada yang mengatakan 2 kali salam setelah maghrib. Jadi Selasa malam ataupun malam Rabu. Nah, itu pelaksanaannya ya. Dengan niat yang seperti itu ya. Jadi ini adalah amalan yang turun-menurun. Kemudian dibaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang salamun. Di antaranya salamun qaulan birrabbir rahim. Ada salamun ala Nuh fil alamin. Kemudian salamun ala Ibrahim. Kemudian salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Doa-doa seperti ini sebagian kelompok masyarakat itu ditulis dengan tinta ballpoint yang bisa dihapus itu, kemudian dituliskan di atas piring. Nah, piringnya terus dikasih air, terus dihapus. Tintanya tadi yang sudah ada tulisan Al-Quran itu dihapus. Kemudian air yang bercampur dengan tinta itu dimasukkan ke teko atau ceret, direbus airnya, kemudian diminum. Ya, hak gitu ya, itu populer sekali. Nah, panjenengan bisa melihat banyak sekali di YouTube ataupun di TikTok dan lain-lain ya, medsos yang mudah sekali kita akses. Tradisi yang sudah sangat banyak di masyarakat ya. Nah, pada kesempatan singkat ini bagaimana tinjauan syariat ya tentang tradisi ini ya. Ada banyak hadis, tetapi salah satunya saya sebutkan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la adwa wala safar wala hammah. Tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izin dan perintah dari Allah Ta'ala. Wala safar, dan juga tidak ada bulan yang dianggap sial, bulan safar. Ada hadis lain wala tiaroh, tidak ada tatoyur, pesimisme dengan melihat fenomena kejadian alam tertentu. Wala hamata, dan tidak ada hama, dan mengartikan tidak ada burung hantu, karena ada sebagian masyarakat kita ini yang meyakini bahwasanya arwah seseorang menjelma menjadi burung hantu dan hinggap di rumah-rumah kembali maksudnya. Nah, jadi yang relevan dengan pembicaraan kita adalah wala sofar. Tidak ada sofar, tidak ada keyakinan sial karena adanya bulan sofar ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan sofar. Mereka mengatakan sofar adalah bulan sial. Kemudian Nabi SAW menghapus keyakinan ini. Ya, mungkin mirip dengan keyakinan di masyarakat kita bulan Muharram sebagai bulan Syura yang disebut padahal Syura adalah hanya 10 Muharram,
tapi akhirnya diidentikan dengan satu bulan penuh di bulan Muharram. Bulan Muharram atau bulan Syura dianggap oleh masyarakat kita sebagai bulan sial. Maka ini identik dengan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Bulan Safar adalah bulan sial, sehingga tidak boleh bepergian pada bulan Safar, tidak boleh melakukan atau mengadakan hajatan, keperluan tertentu dan lain-lainnya. Khususnya adalah pada hari Rabu ini. Padahal hari Rabu ini adalah sebagian ahli sejarah mengatakan itu adalah hari di mana dilahirkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menang saat perang Ahzab, perang Khandaq, itu juga terjadi pada hari Rabu. Artinya hari ini sama dengan hari-hari yang lain, tidak bisa dianggap sial ya. Dan kalau kita lagi lihat referensi dari banyak hadis, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi ya. Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, kata Allah. Apa sebabnya? Karena anak Adam itu yasubbud dahar, mencaci masa, mencaci waktu. Wa anad dahar, padahal akulah pencipta waktu, pencipta masa tersebut. Biyadi al-amru, di tangankulah, di tangan Allah segala macam urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mempergilirkan malam dan siang harinya itu. Jadi kalau kita mencaci waktu, suudzon terhadap waktu, mencela kepada masa tertentu, dan Rabu adalah salah satu di antara waktu, di antara hari, berarti kita telah mencela penciptanya. Kita berarti telah mencaci pembuat waktu itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sama dengan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat pada umumnya ya. Kalau orang Arab dulu mengatakan hada zaman ghaddar, bahwasanya waktu ini berbahaya. La yajuz, ya, tidak boleh mengatakan az-zamanu ghaddar. Wa dzalika li anna zaman la tasrifa lahu lil umur, karena waktu tidak punya hak untuk mengendalikan segala perkara. Wa innamal ladzi yusarrifuhu wa yusarrifu kullal kauni wa yutabiru amrahu wallahu wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya yang mengendalikan waktu dan seluruh dunia serta mengatur urusannya hanyalah Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabitar, oleh karena itu Nabi melarang untuk mencaci waktu. Li'anna hadza sabbai sayautu fi haqiqati ilallah, karena cacian itu akan kembali pada hakikatnya kepada Allah sebagai pencipta waktu tersebut. Kemudian apabila kita menuduh waktu membawa sial dan musibah, maka ini adalah termasuk dalam kategori tatoyur atau tiaroh, merasa sial, dan itu adalah termasuk perbuatan syirik. Karena dalam hadis dikatakan at-tiyaratu syirkun, tiaroh adalah syirik. At-tiyaratu syirkun, tiaroh adalah syirik, dikatakan sampai 3 kali. Wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita yang beranggapan, kecuali beranggapan seperti itu, yang susah untuk menghindarkan diri dari penyakit tatoyur ini. Walakinnallaha yuhibbuhu bitawakul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih ya. Jadi musibah apapun yang menimpa manusia itu sudah Allah tetapkan baginya, bukan karena waktu seperti hari ataupun bulan tertentu. Allah sudah menetapkan semuanya. Di antara firman-Nya surat At-Taubah 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah,
sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Kemudian ayat lainnya Yunus ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridika bi khairin fala radun li fadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat yang memperkuat argumen yang sudah kita sampaikan, bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menolak segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Dan tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan dalam kitab tadi itu tidak ada dasarnya ya. Ada yang mengatakan itu adalah hadis, tetapi para ulama mengatakan hadis yang dhaif, yang lemah, dan kita tidak boleh berhujjah dalam hal akidah, keyakinan ataupun keimanan dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang lemah. Jadi ini adalah hal yang kaitannya dengan prinsip-prinsip ideologi ataupun akidah yang perlu untuk kita waspadai bersama ya. Saya sampaikan di sini, Muktamar NU yang ketiga itu menjawab pertanyaan, bolehkah berkeyakinan terhadap hari naas, hari sial, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana tercantum dalam kitab Lataiful Akbar. Memilih pendapat yang tidak mempercayai hari naas dengan mengutip pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau mengatakan, barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Penciptanya, tidak berdasarkan hitung-hitungan dan terhadap Tuhannya selalu bertawakal. Dan apa yang dikutip tentang hari-hari nestapa dari sahabat Ali Qarallahu wajah adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari semua itu. Kalau masyarakat kita biasanya ada weton ya, hitung-hitungan weton. Misalnya ada seorang pemuda melamar pemudi dan akan melangsungkan akad nikah, maka ditanya dulu kelahirannya tanggal berapa, kemudian digandengkan dengan calon istrinya sampai ketemu angka sekian-sekian ya. Ini adalah termasuk dalam bab ini ya. Dia berarti ya subbut dahar, mencaci waktu, suudzon terhadap waktu, menganggap waktu tertentu itu adalah waktu yang tidak tepat atau yang sial ya. Kemudian mengutip pandangan Rois Am PBNU yang dulu beliau adalah Rois Syuriah PWNU ya, sekarang menjadi Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, tentang hadis kesialan terus menerus pada Rabutan akhir tiap bulan dinyatakan naas yang dimaksud adalah bagi mereka yang meyakininya, bagi yang mempercayainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, meyakini bahwa setiap waktu, hari, bulan, tahun ada manfaat dan ada mafsadat, ada guna dan ada madharatnya. Hari biasa bermanfaat bagi seseorang, tetapi juga bisa juga naas bagi orang lainnya. Artinya hadis ini jangan dianggap sebagai suatu pedoman bahwa setiap Rabu akhir bulan adalah hari naas yang harus kita hindari. Karena ternyata pada hari itu ada yang beruntung, ada juga yang buntung. Tinggal kita berikhtiar meyakini bahwa semua itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Inilah sedikit ya keterangan yang mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan yang benar kepada kita ya,
bahwasanya kita dihadapkan pada fenomena masyarakat dari turun-menurun mereka meyakini suatu keyakinan yang hanya berdasar qila wa qala ya. Barangkali mungkin pernah terjadi pada zaman dahulu ya. Mungkin penulis dalam kitab Mujarobat itu kan artinya sesuatu yang pengalaman-pengalaman yang terbukti begini begitu ya. Mitos-mitos yang barangkali pernah terjadi secara kebetulan, tetapi itu tidak bisa digeneralisir ya. Hanya secara kebetulan saja ya. Allah alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi ya, jadi ini amal-amal yang tidak ada dasarnya ya. Maka sebagian masyarakat ya kalau sholat hajat kan nggak ada batasan ya. Jadi ada yang mengatakan boleh sholat hajat kapan dan dimanapun. Nah, tapi persoalannya kan meyakini ya, meyakini kesialan daripada Rebu Wekasan, Rebu terakhir di bulan Safar inilah yang perlu untuk kita hindari. Keyakinan itu kan perbuatan hati, yang mana dengan perbuatan hati tersebut itu dampak implikasinya lebih berat daripada perbuatan secara zahir. Kita sebagai manusia yang biasa susah, tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini harus ditetapkan oleh adanya wahyu. Ilham ini kan semacam ilham. Ilham itu bisa benar, bisa salah. Tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang pasti benarnya. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah, maka bisa kita benarkan. Tapi kalau tidak ada pijakannya, maka ini masih sekedar wacana saja dan tidak boleh kita klaim, kita pastikan kebenarannya. Allahu a'lam ya. Baik, insyaallah cukup ya untuk kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.